Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa bersama dalam Mutiara Pagi Interaktif, dan kita akan berinteraktif bersama yang saya hormati Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, yang akan bersama Anda sampai nanti pukul 6 dengan kajian tema pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan luar biasa. Dan Anda nanti pendengar bisa berinteraktif bersama kami melalui dua nomor telepon kami di 0231 84932259, ataupun juga pendengar Anda bisa berinteraktif di nomor telepon kami di 0231486374, nomor WA kami 081 324951935. Dan saat ini pendengar Anda bisa menyimak siaran kami, tonton yang Anda dengar di channel YouTube kami RRI Cirebon. Silahkan nanti Anda bisa mengirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda, dan tentunya melalui line WA dan live chat RRI YouTube RRI Cirebon, dan juga di live chat RRI Digital yang sudah Anda download RRI Digital kami untuk pagi hari ini pendengar. Dan kami akan segera bersama Anda. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio yang saya hormati Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, yang akan segera bersama Anda mengulas kajian terkait dengan pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan luar biasa. Silakan Pak Ustadz untuk mengulas kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Monggo Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya bersama Mas Fian, kru RRI beserta para pendengar dimanapun berada, kita semua telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih utama adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, saya mengangkat tema tentang pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan luar biasa.
Tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu banyak di antaranya para masyarakat khususnya umat Islam konsultasi ke saya, utamanya kaitannya dengan suami istri dalam keluarga. Ini hubungannya dengan pernikahan, ini kaitannya dengan warisan ini ya. Banyak keluhan, terutama pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak ini. Ini yang paling utama ini. Saya sudah berulang-ulang ini kenapa masalah suami istri ini saling mewarisi kan gitu, sudah pernah. Cuma ini yang paling utama jadikan tema sekarang itu loh. Jadi kenapa itulah suami istri dalam pernikahan adalah saling mewarisi. Sebabnya pernikahan ini merupakan peristiwa hidup siapapun orangnya, itu sangat sakral gitu. Kenapa dikatakan sakral? Karena sangat luar biasa. Di antaranya sebab pernikahan ini suami istri ini sakral karena yang namanya jodoh ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu jodoh kita itu, pasangan kita itu siapa gitu loh. Gitu. Walaupun kita berusaha ya, berupaya untuk pendekatan melalui ta'aruf antara laki dan perempuan. Kadang-kadang juga diperkenalkan oleh orang lain, baik dari sahabatnya atau dari keluarganya. Kalau sekiranya itu kata Allah bukan jodohnya, mustahil akan menjadi pasangan suami istri gitu. Kadang-kadang baru kenal sehari saja gitu loh. Ataupun dikenalkan oleh keluarganya. Kalau Allah jodohnya, menurut Allah, itu sangat mudah sekali. Maka dari itu, yang namanya pernikahan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan pasangannya antara suami istri itu adalah Allah. Maka ada istilah jodoh, pati, rezeki, belayi itu siapa? Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari gitu loh. Maka yang namanya pernikahan itu menurut saya sakral. Salah satu indikatornya adalah jodoh. Gitu. Yang mempertemukan suami istri itu Allah. Gitu loh. Yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang namanya pernikahan itu sakral? Karena dalam pernikahan itu hanya hitungan menit. Yang tadinya haram hubungan laki perempuan di luar nikah kan gitu. Tapi setelah akad nikah antara calon mempelai pria dengan walinya ataupun orang tua istri itu hanya hitungan menit kan, itu loh. Maka hitungan menit itu yang tadinya haram menjadi halal. Hubungan antara suami istri ataupun laki perempuan lawan jenisnya itu sangat luar biasa dalam pernikahan itu. Hitungan menit dari yang haram menjadi halal. Ini merupakan anugerah Allah juga gitu loh. Yang sangat luar biasa lagi, yang namanya pernikahan itu di samping disaksikan atau dihadiri oleh keluarga besarnya calon mempelai laki atau calon mempelai suami, kemudian dihadiri pula oleh keluarga besarnya calon mempelai istri. Selain dihadiri oleh keluarga besarnya, dihadiri pula, disaksikan dan didoakan oleh ribuan malaikat, kata Nabi. Sangat luar biasa sekali pernikahan ini. Entah itu diramai-ramaikan, diundang mengundang, ataupun hanya beberapa orang saja, tapi ribuan malaikat menyaksikan. Karena peristiwa pernikahan sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika suami istri itu kan susah senang bersama. Bahkan dengan pernikahan juga sinergisitas antara suami istri sangat luar biasa. Itu suami mencari nafkah, istri mendoakannya. Sebelum menikah
mencari maisha, mencari rezeki sangat susah. Tapi setelah menikah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk suami mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Itu sangat luar biasa sekali gitu loh. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat luar biasa lagi yang namanya pernikahan itu, sepanjang dalam ikatan pernikahan itu semuanya dinilai ibadah. Suami memandang istri dengan senyuman itu nilai ibadah. Sebaliknya istri pun sama, memandang seorang suami dengan senyuman dan sangat luar biasa itu dengan nilai ibadah. Itu. Inilah begitu luar biasanya pernikahan itu. Susah senang bersama antara suami istri itu. Maka dalam pernikahan pula adalah membina rumah tangga, bahtera rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sangat luar biasa sekali. Apalagi dalam hubungan suami istri, jimaknya itu sangat luar biasa pahalanya. Kata Nabi dalam hadisnya itu sama seperti, mohon maaf, kata Nabi loh ya, itu sama pahalanya membunuh kaum Yahudi 100, bahkan hadis yang lain itu 1000 gitu. Sama seperti pahalanya membunuh kaum Yahudi itu. Sangat luar biasanya yang namanya pernikahan itu. Oleh karena itu, ketika suami istri ini meninggal dunia, maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 sudah saling mewarisi. Suami meninggal dunia, istri dapat warisan dari suami. Atau sebaliknya, istri meninggal dunia, suami dapat warisan dari istrinya. Saling mewarisi antara suami istri. Kenapa di tengah-tengah masyarakat, ketika pasutri ini menikah selama 20 tahun, bahkan 30 lebih gitu loh, kemudian meninggal dunia suaminya, istrinya itu sebagian besar saya saksikan itu karena orang nanya ke saya masalahnya, jadi tahu persis gitu loh, itu diusir oleh keluarga besar suaminya. Baru kemarin 3 hari yang lalu itu nyata. Dan sebelum-sebelumnya juga sering ada konsultasi masalah waris itu, ketika tidak punya anak, istri meninggal dunia, suami pun sama, diusir oleh saudara-saudaranya istri. Nah, inilah perlu kita perhatikan tentang betapa pentingnya, betapa sakralnya namanya pernikahan itu. Kalau sekiranya ini suami meninggal dunia, istri kemudian tidak dapat hak waris, hak warisnya istri ini kalau dimakan itu benalu, itu menjadi mafsadat bagi orang yang memakannya. Atau sebaliknya, ketika istri meninggal dunia, kemudian ketika suami meninggal dunia, istri diusir oleh keluarga suaminya, itu sama. Haknya istri tidak dimakan oleh keluarganya, itu sama seperti itu. Bahkan sebulan yang lalu ini sama juga, istrinya itu disantet oleh keluarga suaminya. Luar biasa ini. Jadi semuanya itu keluhan-keluhan itu ke saya semua ternyata ini. Dan yang paling ironi itu masalah suami istri yang tidak punya anak. Sampai sakitnya suami sebelum meninggal dunia, siapa yang ngurus? Atau sebaliknya, sampai istrinya sakit, siapa yang ngurus? Itu loh. Itu. Waktu hidupnya suami istri tidak pernah nengok keluarganya itu. Setelah meninggal dunia 3 hari yang lalu loh, curhat seorang istri ditinggal oleh suaminya itu datang terlambat dalam tahlilannya itu loh. Setelah itu orang pulang itu membahas masalah hak-hak ataupun miliknya suami itu. Nah, makanya menjadi gemes ini menjadi judul bagi saya di sini, supaya masyarakat biar tahu gitu loh, bahwa suami istri ini adalah suatu hal yang paling penting hubungan pernikahan itu. Sebagaimana saya sampaikan di mukadimah tadi itu, karena jodoh tidak ada yang tahu,
Kemudian hanya hitungan menit yang tadinya haram menjadi halal, itu loh. Kemudian yang ketiga, tidak hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai, dihadiri oleh ribuan malaikat. Dan dalam pernikahan itu, sepanjang menikah itu adalah menuai pahala dan pahala itu. Sangat luar biasanya pernikahan itu. Ketika tidak dikaruniai anak menjadi masalah dalam keluarga, suami ataupun istri diusir, gitu loh. Baru dapat warisan berarti kan, gitu loh. Luar biasa itu. Maka mari kita bersama-sama menyadari hak istri ketika dimakan oleh keluarganya suami ini benalu. Sebaliknya, hak suami ketika dimakan oleh keluarga istri menjadi benalu. Ingat, nila setitik rusak susu sebelanga. Itu harta waris yang paling tajam itu. Hati-hati dalam hal ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kajian terkait dengan tema kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan luar biasa. Nah, saatnya pendengar Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon kami di 0231 486 374 ataupun juga di 0231 8493259 untuk kesempatan pagi hari ini. Dan silakan nanti juga Anda bisa berinteraktif melalui line WA di 081324951935. Sementara itu saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami dan sudah menonton yang Anda dengar pada kesempatan pagi hari ini di channel YouTube RRI Cirebon, yaitu Aki Gazi di Badarek senantiasa menyimak Mutiara Pagi RRI Cirebon. Semoga Pak Kiai beserta Kang Pian sehat. Amin. Amin. Dan Ibu Lutfiana juga terima kasih, alhamdulillah barakallah hadir menyimak. Pas banget temanya matur suwun, sangat Pak Ustaz wajangannya. Ibu Indra juga menyimak, alhamdulillah menyimak, dan Hajah Rohayati di Cangkring Pelayaran juga menyimak. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum katanya dari sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Baik, dan kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Kita akan cek dulu line teleponnya untuk kesempatan pagi hari ini. Oh, ada. Baik. Baik, kita akan menyapa Aki Gazi yang sudah berkirim WA terlebih dahulu sebelum Ibu Reni yang sudah juga berkirim WA untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, Aki Gazi, Assalamualaikum Pak Kiai. Aki Gazi dari Badarek Majalengka. Dan mohon izin bertanya, apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya dengan adanya perintah dan anjuran untuk menikah? Adakah dampak positifnya dan dampak negatifnya dari keberlangsungan pernikahan? Baik menurut Undang-Undang Perkawinan, lebih lanjut lagi menurut syariat Islam. Mohon pencerahannya Pak Kiai, hatur nuhun, juga buat kalian dan Kiai semoga sehat. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Bapak Aki Gazi di Badarek Majalengka kaitannya dengan pernikahan. Allah menyuruh Allah dan Rasul menyuruh untuk menikah itu. Bahkan kata Rasulullah kan ketika tidak menikah bukanlah umatku. Kan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, itulah. Dan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalahum tuh, bahwa tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah pernikahan juga, itulah. Luar biasa, sebabnya apa? Karena kita sadari Allah menciptakan manusia kan dalam keadaan kekurangan, Betul. dalam keadaan kelemahan, itulah. Maka ketika menikah itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Suami satu sisi punya kelebihan, sisi lain ada kelemahannya. Sebaliknya istri pun sama, punya kelebihan dan punya kekurangan. Dengan menikah itulah menjadikan sangat luar biasa, kata Al-Quran itu mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat, ikatan yang suci, gitu loh. Sinergitas, kebersamaan, kerjasama antara suami istri sangat luar biasa. Ya. Saya bukan katanya loh ya, kata saya sendiri loh. Saya mengalami masalahnya. Karena saya menikah sejak tahun 2000, berarti sekarang sudah berapa tahun ini? Sudah 25 tahun. Susah senang bersama, sinergitas antara suami istri sangat luar biasa itu. Maka Allah menyuruh kita menikah, Rasul menyuruh kita menikah itu untuk itu, gitu loh.
gitu. Bahkan ketika mau menikah jangan takut masalah rezeki, kata Allah. Allah mencukupi rizki kalau sudah menikah itu. Tapi masyarakat kan bimbang ketika ditanya calon suaminya kerja di mana, saya belum kerja. Ditanya punya mobil berapa, tidak punya, bimbang juga gitu loh. Ada nggak gitu? Banyak kayak banyak gitu loh. Terutama dari pihak ceweknya dipakai ya. Iya gitu loh. Jangan bimbang gitu Jangan loh. bimbang ya, oke. Justru ketika anak perempuan itu dinikahi oleh calon suaminya ataupun calon menantunya, harus bangga gitu loh. Kan ini sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kekurangan aja masih bisa minta untuk Iya, dinikahkan ya bagi gitu. ya. Apalagi kalau sudah punya itu. mobil ya. Gitu. Kadang-kadang gagal paham memaknai dengan pernikahan karena tidak punya ini gitu. Iya, loh. betul. Sangat luar biasa sebelum nikah itu. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an kemudian dimodifikasi melalui undang-undang pernikahan, kemudian disempurnakan undang pernikahan tersebut, dan lebih utama lagi kompilasi hukum Islam itu sangat penting di sini. Bahkan hadis Nabi mengatakan namanya nikah ini adalah sudah menyempurnakan separuh dari kesempurnaan agama itu, maka Betul. sangat luar biasanya. Ya tadi sebabnya apa? Agama kan intinya kan ibadah kan? Iya. Ibadah dan ibadah, ternyata dalam pernikahan itu sepanjang nikah itu ibadah semuanya nilainya itu loh, sangat luar biasa. Nah di situ maka ketika sudah menikah, kemudian sebelum menikah itu rajin sholat itu loh, setelah menikah itu jarang sholat itu loh. Wadah. Ini ada apa ini dalam pernikahan? Wadah. Sampai gitu loh. Iya, betul. Gitu. Maka betapa pentingnya pernikahan itulah. Sebelum menikah ini tugas saya di KUA itu ada bimbingan pernikahan itu loh. Ya binwin namanya. Nah supaya apa? Supaya kuat dalam menikah itu, dibekali dasar-dasar pernikahan itu. Kalau bisa seumur hidup dalam peristiwa pernikahan itu. Jangan nikah cerai. Sekarang kadang-kadang menjadi gaya hidup juga. Itu salah atau benar? Salah gitu loh. Maka ayo kita bersama-sama dengan menikah itulah niatkan. Bahkan kata Nabi itu ketika menikah bukan karena siapa-siapa, karena apa? Karena Allah gitu loh. Cinta karena Allah, kemudian nikah karena Allah, insya Allah. Karena nikah ini adalah salah satu pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqakum, itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu melalui pernikahan ini. Dengan menikah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Kita ke Ibu Reni, Pak Ustadz, untuk kesempatan pagi hari ini sebelum kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, senang bisa mendengar kembali ceramah pagi ini. Ustadz mau bertanya, kita sering mendengar atau mengetahui ada orang yang menikah siri untuk mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Apakah itu merupakan keberkahan juga? Dan bagaimana nanti tentang bab warisnya ataupun bagi-bagi warisnya, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz, mohon penjelasan. Iya, kaitannya dengan nikah siri ya. Nikah siri itu tidak lengkap hanya satu sisi saja. Ya. Sisi dari segi agama mungkin sah gitu loh. Karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi sisi yang lain adalah catatan pernikahan di lembaran negara itu yang tidak ada itu. Maka PPN, petugas pencatat nikah itu hadir ketika ada peristiwa hidup, yakni pernikahan itu. Karena tidak dicatat di lembaran negara. Kenapa saya katakan lembaran negara? Karena orang menikah dicatat itu loh. Dan sekarang sangat luar biasa ini semuanya melalui digitalisasi semua gitu loh. Itu loh. Jadi kalau dulu kan lagi belum ada kan tercatat tetap, tapi kan ada sedikit kelemahan. Tapi setelah digital itu luar biasa. Ketika dicek nikah atau tidak, itu bisa dilihat dalam nikah atau belum gitu. Iya, nikah atau belum itu kelihatan. Maksudnya pasangan ada laki perempuan di hotel suamane. Kan ditanya kan mana surat nikahnya kan gitu loh. Betul. Kadang-kadang kan kita nggak bawa ya pergi. Nggak bawa gitu loh. Okay. Langsung dicek bisa itu loh. Okay. Nah digitalisasi sekarang sangat luar biasa. Itulah suatu peristiwa hidup dalam pernikahan harus perlu dicatat. Ya. Akibat dari nikah siri ini banyak permasalahan terutama yang
taruhlah ibaratnya dirugikan lah gitu loh. Dirugikan oleh siapa? Oleh pihak istri ataupun perempuan ini. Yang dirugikan pihak istri gitu, Pak. Iya. Dan seorang istri ini jangan senang ketika punya calon yang kaya raya itu loh. Kemudian tidak dicatat di pernikahan itu loh. Alias nikah siri gitu. Nikah Pak. siri tadi itu loh. Betul. Kan bahasa nikah siri namanya kan kawin lari jadi banyak. Nikah gelap-gelapan. Kawin lari gitu loh. Ya istilah kan banyak istilah sedangnya, atau nikah di bawah tangan atau segala. Ya. Itu menjadi kerugian dari pihak istri gitu loh. Tidak saling mewarisi, terutama yang paling pertama adalah anak keturunannya. Ya. Dianggap sebagai anak dari seorang ibu saja. Ya. Kalau anak dari seorang ibu saja kan berarti emang anak kan keluar dari ibu kan itu loh. Ya. Jangan-jangan ibu ini banyak sekali masukan-masukan dari itu loh. Ibaratnya Salome saya ingatnya. Satu di rame-rame gitu loh. Ya, ya. Salome. Ya, itu. Jadi jangan sampai ya, nikah siri itu ada dua sisi. Sisi lain adalah sah secara agama, sisi lain juga sah secara negara. Supaya ke depan itu terlindungi kaitannya dengan suami istri ini, saling mewarisi antara suami istri kalau ada Nikah secara negara. ada secari kertas namanya akte nikah itu. Oke, Itu. baik. Jadi intinya kalau nikah siri itu menurut pandangan Pak Ustadz ini apa nih Pak Ustadz, terkait berkah keberkahan atau apa gitu? Untuk keberkahan itu kurang gitu ya Ustadz ya? Ya tadi ketika menikah siri kan kadang-kadang ya mohon maaf jadi bulan-bulanan juga gitu loh. Sebabnya apa? Kan tidak dihadiri oleh orang lain. Betul. Menjadi fitnah nggak kira-kira? Namanya juga diam-diam ya. Diam-diam namanya. Nikah Kalaupun siri ada itu. saksi, kan minimalkan saksi kan 2. Iya. Itu loh. Sah nggak? Sah. Sah. Tapi yang lainnya tahu nggak? Oke. Beda dengan nikah dengan terang-terangan kan gitu loh. Yang apalagi dirame-rame gitu. Dirame-ramekan kan gitu loh. Betul. Nah kan keberkahannya kurang gitu loh. Iya. Itu loh. Yang kedua, karena nikah siri tidak dicatat oleh KUA, kan ketika ada meninggal dunia ataupun cerai hidup gitu loh, kan susah juga gitu loh. Ya. Karena kemarin juga ada yang nanya kepada saya, ini nikahnya siri gitu loh. Tapi suaminya nggak pulang-pulang gitu loh, ada di luar Jawa gitu loh. Sementara si istri tadi pengen dinikah oleh orang lain gitu loh. Kan menjadi susah gitu loh. Bagaimana menyatakan janda ataupun dudanya kan gitu loh. Betul. Nah di situ. Baik, Pak. Baik, silakan pendengar Anda saat ini bisa bergabung bersama kami di line telepon di 02318493 259 ataupun juga di 0231486374. Kita akan menyapa Anda yang akan bergabung di 89. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa. Mohon maaf agak lama, silakan Ibu Indra. Dengan siapa? Dengan Bung Obi. Oh iya, tadi awal bikin deg-degan juga kok nggak Apa? ada YouTube-nya. Oh gitu, baik. Baik, Iya, silakan terima Ibu Indra. kasih. Mangga. Assalamualaikum, Ustadz yang penuh semangat, Bapak Waalaikumsalam Nasuh warahmatullahi Khafaki wabarakatuh. SAG MPSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan dan menyitir hadis yang tadi Bapak ucapkan. Apabila seseorang telah melakukan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya karena telah sanggup menjaga kehormatannya. Bertakwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separuh yang masih tertinggal. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi sebetulnya seorang yang sudah menikah itu sudah menyempurnakan separuh agamanya ya, Bung Pian dan Pak Ustadz. Iya. Jadi kata Nabi. ini tinggal separuh lagi. Selangkah Nah, lagi. iya, pasangan keluarga baru maupun lama, jika orientasi hidupnya sebatas hanya ingin saling membahagiakan dengan cinta dunia semata, tanpa ada orientasi menyempurnakan agamanya, mudah patah arang dan hampa dalam bersama. Jadi mulailah berusaha untuk
menuju kebaikan. Dan Karena kebahagiaan. sesungguhnya ya nikah itu harus bahagia. Iya. Terima kasih Pak Ustadz dan Terima Bu kasih, Dian. Bu Indra. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan contohlah Ibu Indra dan wabarakatuh. Ki Ageng hanya gitu ya. Iya. Baik, mereka terlihat bahagia sampai saat ini gitu ya. Sampai Baik. akhir hayat. Sampai akhir hayat insya Allah. Bukan Amin. sampai kakek Iya. nenek ya. Betul. Sampai akhir hayat. Sampai gitu. ditemukan di surganya nanti. Nah ya. gitu. Amin. Masya Bidadarinya adalah Bunda Indra Oh, nanti. masalah. Ataupun Ki Ageng tadi bidadaranya Iya. gitu. Itu yang Allah. Ki diharapkan ya Ageng Bunda. Bayangan. Baik. Iya. Oke. Silakan ada yang bisa dikomentari Pak Ustaz Ya, untuk benar juga, Nah, alhamdulillah disambung oleh Bunda Indra tadi separuh dari Separuh. yang kesempurnaan agama kita gitu loh. Maka karena sangat luar biasa ini harus luruskan niat juga. Karena hukum nikah itu tergantung niatnya loh. Iya. Ada nikahin hukumnya haram ada. Hukumnya mubah, hukumnya sunnah, hukumnya wajib itu. Iya. Kalau wajib ini sudah lanjut lah ya. Sudah kategorinya kalau umur sudah 30 ke atas lah itu. Wajib nikah itu. Nah, kalau haram apa? Kalau haram niatnya itu busuk itu. Iya. Niatnya jahat, ingin menguasai harta-harta suami atau ingin menikah ingin menguasai harta-harta keluarganya istri gitu loh. Baik. Itu haram itu. Walaupun separuh dari penyempurnaan agama loh. Betul. Tergantung niat juga. Innamal a'malu bin niat itulah. Kalau mubah apa? Hukumnya mubah itu. Mubah ini boleh bagi orang-orang yang belum memenuhi ekonomi sebetulnya sih. Tapi bukan ekonomi ya. Usianya di bawah umur atau pernikahan dini itulah. Itu rentan nantinya perceraiannya itu. Karena kalau pernikahan dini di bawah usia, makanya pernikahan ini sekarang yang tadinya minimal 16 tahun sekarang 19 tahun. Ya. Apa tuhnya? Jangan rentan dalam perceraian itu gitu loh. Oke. Kalau masih muda kan darah muda ibaratnya kan. Ya. Jadi kadang-kadang tuh ada sedikit itu marah gitu loh. Masih ada egosentrik lah gitu. Iya, ya. egosentrik yang dikedepankan gitu loh. Betul. Ketika istrinya itu hamil, kan tanda-tanda hamil katanya kan sering minta-minta gitu katanya. Benar nggak Bunda Indra ini? Karena tidak ada uang, suaminya marah lagi gitu loh. Oke. Itu. Tapi kalau sudah mental dan fisiknya sudah kuat, melihat dari usianya sudah di atas 19 tahun. Ya. Ini tidak rentan mudah-mudahan dalam perceraian itu, gitu. Jadi kembali kepada tentang mengenai separuh atau kesempurnaan agama itu karena sebabnya itu sangat luar biasa tadi, itu loh. Baik. Sepanjang hidup dalam ikatan pernikahan itu menuai pahala kan itu loh. Baik. Sudah kesempurnaan baru separuh nikahnya. Untuk setelah menikah itulah kesempurnaan 100%-nya nanti. Gitu. Baik. Karena dalam pernikahan itu luar biasa, godaan, rintangan, fitnahan luar biasa. Maka dalam rumah tangga itu bagaikan bahtera. Kenapa ya? Bukan bagaikan mobil gitu loh. Tapi bahtera kan bener nggak? Iya, bahtera itu perahu ya maksudnya. Perahu Iya. gitu loh. Karena perahu itu kan bisa Di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan kan banyak ombak, banyak badai kan gitu loh. Itu di barat cobaan ya. Iya. Siapa yang supaya menyelamatkannya? Nahkodanya dong. Nahkodanya. Siapa nahkodanya? Ya otomatis suami istri gitu loh. Jangan percaya isu-isu dari pihak lain kalau bisa kan gitu loh. Entah itu masalah ekonomi, masalah yang lain, selagi kita tidak tahu. Baik. Kalaupun ada pertengkaran, kalaupun ada persoalan, jangan egois. Jangan menyalahkan pihak lain, apalagi menyalahkan suami, menyalahkan istri, harus introspeksi diri. Siap. Nah, Baik. ini materi saya di waktu Binwin ini. Baik. Baik, kita akan menyapa pendengar ini terkait dengan dari Mutiara Pagi. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam negara kita ini saat ini ada batas atau ketentuan usia minimal pernikahan ya Pak Kiai. Dan menurut Pak Ustadz ini apa manfaat dari pembatasan usia tersebut? Sedang di Islam ini tidak diatur. Mohon penjelasannya Pak dari Pak Abdurrahman Bumiayu. Pak Abdurrahman, saking Bumiayu terima kasih. Pak Tersebut.
Pak Abdurrahman, mungkin Ya. sehat selalu Pak. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pembatasan batas minimal dengan pernikahan tadi saya sampaikan baru Ya. di awal, baru kali saya sampaikan tadi Betul. untuk supaya tidak rentan masalah perceraian tadi Perceraian, gitu loh. ya, ya. Jadi secara fisik, secara mental kuat kalau usianya di atas 19 tahun. Minimal 19 tahun secara akademik itu kan sudah lulus SMA. SMA. Betul nggak? Betul, betul. Nah, kan gitu loh. Tapi kalau 16 tahun baru usia selesai SMP kan gitu loh. Secara akademik dia sudah menguasai. Secara akademik dia dewasa. Secara fisik dia kuat. Ketika waktu si istrinya melahirkan itu kuat, gitu loh. Karena lahiran kan butuh tenaga fisik yang kuat Ya, kan gitu loh. betul, betul. Beda dengan masih muda kan gitu loh, rentan gitu loh angka kematiannya dalam Siap. waktu melahirkan, walaupun melahirkan itu antara hidup dan mati kan itu loh. Makanya mati syahid kategorinya. Ya. Tapi syahid bukan seperti perang ya, ada batas, ada kriteria syahid itu. Baik. Salah satu mati syahid itu adalah ketika seorang perempuan melahirkan anak gitu loh. Baik. Sangat luar biasa. Tapi kalau apakah betul Pak Ustadz tidak diatur dalam Al-Qur'an ini batasan usia gitu Pak Ustadz? Kalau di Al-Quran tidak. Oke. Kalau hadis Nabi ketika kedewasaan itu asyabab itu loh. Ya. Ketika saat waktu pemuda sudah kuat dan tujuannya menikah itu untuk menahan dari pandangan-pandangan yang sifatnya negatif itu loh, untuk menjaga kehormatan dalam pernikahan itu. Baik. Gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang ketika dipaksakan belum usia 19 tahun itu boleh menikah, harus ada minta dispensasi. Baik. Dispensasi dari pengadilan tentunya itu loh. Ya. Supaya ada apa sebabnya kok buru-buru nikah kan gitu Oke. loh. Atau apakah karena sudah LKMD kah atau bagaimana? Atau LKMD? Iya. Apa LKMD? Lamaran kari meteng dikit. Naudzubillah kan jangannya. Nah itu. Jadi maka perlu edukasi tentang pernikahan pula di tengah-tengah masyarakat, khususnya para remaja, para pemuda itu. Supaya ketika sudah menikah kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara kemampuan yang lainnya itu. Ya. Oke, baik. Kita akan menjawab pendengar yang akan bergabung di line telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan. Waalaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ibu? Mohon maaf. Yakin Kumiayu, Ibu Iis. Oh, Ibu Iis. Monggo Ibu Iis, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang yang menikah siri nih Ustadz. Ribet banget saya mau bertanya. Nikah siri itu udah hamil duluan, baru nikah. Nah, anaknya nanti dapat warisan nggak dari ayahnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, orang masih punya istri, ini si suami udah selingkuh umpama. Udah selingkuh, si istrinya nikah siri lagi sama orang lain, walaupun ini belum cerai. Oke. Itu bagaimana ya Ustadz? Saya juga bingung dengerin orang seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Mohon iya. penjelasannya. Baik, Ibu Ustadz, Iis. semoga sehat terus ya Pak Ustadz. Karena Amin. saya sudah Semoga sehat, kehilangan Ustadz. Iya, Mahfud Said. Kiai Mahfud Said ya Mas Yan. Nggih, Bu. Semoga husnul khotimah, saya merasa Amin, kehilangan. amin. Ini yang di RRI itu semoga pada sehat semua. Amin, para Ibu. ustadznya. Terus Terima nuwun, kasih. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Ibu Iis beserta keluarga di Bumi Ayu. Iya. Oke, kembali ke permasalahan Ibu Iis. Ada dua ya. Iya, ada dua. Sudah nikah siri, Nikah tapi siri. sudah hamil duluan. Ambil duluan kemudian baru nikah, dan Baru nikahnya nikah nikah. siri. Apakah Iya. itu ada warisannya Pak Ustadz? Nah. Gitu ya. Dan kedua terkait Tentang dengan mengenai selingkuh. perselingkuhan. Yes, Iya, Wah, perselingkuhan ya. Silakan. Pak Ustadz. Kaitannya dengan nikah siri ya. Sepanjang itu seandainya meninggal dunia entah suami atau istri, sudah nikah lah katakanlah ya. Iya. Maka secara kekeluargaan bisa saling mewarisi. Itulah. Tapi secara administrasi negara, seandainya ada orang yang menggugat, ini lemah di mata hukum. Iya. Gitu.
Dan mengenai nikah siri juga, ya, ketika menerbitkan ingin anaknya bikin akte kelahiran gitu loh, kan susah juga. Karena nggak dicatat di negara ya Ustaz. Karena tidak ada bukti persyaratan. Bukti akte nikah persyaratan itu ya. mau akte nikah akte kelahiran itu salah satu di antara yang paling urgent itu adalah masalah surat nikah. Ya. Kalaupun ada surat nikah seandainya, usia pernikahan di TMT itu hanya baru 3 bulan, anak sudah lahir, itu loh. Di bawah 6 bulan itu kategorinya bukan anak suaminya. Itu luar biasa, itu ada persyaratan. Ada perhitungan seperti itu ya Mas? Perhitungan itu di Al-Quran sebetulnya itu loh. Jadi ketika orang itu dalam Al-Quran itu 30 hari 30 bulan. 30 bulan itu Al-Quran, saya lupa ya berapa itu ya. Ada di buku saya juga itu loh. 30 bulan ini dikurangi masa masa nyusui. Manyasuka fi amaini kan. Wa fisoluhu fi amaini. Fi amaini itu 2 tahun. 2 tahun kalau dijadikan bulan berarti berapa bulan? 24 bulan. Jadi 30 bulan dikurangi 24 bulan itu sama dengan 6 bulan. Jadi salah satu Al-Quran itu ditafsir oleh ulama demikian. Maka ketika anak itu dikatakan anak yang sah suami istri ini, manakala usia pernikahan itu minimal 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan, kategori bukan anak dari seorang suami tersebut. Betul. Karena kecelakaan sih tadi itu loh. Betul. Ya, RKMD kalau saya ibaratnya lamaran kari meteng dikit, kan gitu loh. Nah, maka disinilah ada problem dalam saling mewarisi itu loh. Karena ini bukan dianggap sebagai secara administrasi bukan anak dari ayahnya, tapi hanya seorang ibu saja, maka tentunya kan lemah di mata hukum waris itu. Maka tidak saling mewarisi ketika meninggal dunia ayahnya. Anak ini bukan dianggap sebagai anak dari ayah tadi. Hanya sekadar ayah biologis itu. Saya pernah mengurus waris karena tidak ada surat nikah dan seterusnya, itu ayah dari biologisnya. Karena bagaimana juga adalah secara DNA ayah tadi kan gitu loh. Ada ayahnya gitu ya. Iya, tapi tentu secara hukum kan tidak kuat gitu loh. Betul. Maka hati-hati dalam pernikahan, terutama nikah siri ini. Saya lebih menganjurkan nikah jangan diam-diam lah gitu loh. Karena banyak mafsadatnya, banyak kerugiannya terutama di pihak istri, pihak perempuan. Kemudian tentang mengenai perselingkuhan. Kalau sekiranya terjadi hal yang tadi, apalagi sudah menikah kemudian nikah lagi di luar nikah, di luar pernikahan lagi, nikah siri lah katakanlah, itu kan perselingkuhan kategorinya. Betul. Kalau perselingkuhan itu menjadi masalah, zinanya dikatakan zina muhson. Tapi kalau misalkan ini kan kasusnya ini ya Pak Ustadz ya, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya gitu Pak Ustadz ya, kemudian tinggalkan suaminya, nggak tahu tuh nikah siri atau nikah negara lah katakan ya. Tapi kemudian nikahnya kemudian saking lamanya mungkin suaminya nggak pulang-pulang gitu Pak Ustadz, kemudian nikah siri gitu. Apakah itu juga masih terkait ini ya Pak Ustadz, perselingkuhan atau buat zina gitu Pak Ustadz? Makanya ketika ada problem tadi, nanya kepada orang yang ngerti, terutama pihak KUA lah ya. Paling tidak di 2 bulan yang lalu juga ada yang bertanya demikian, bagaimana saya nikahnya nikah siri dengan si A ini, ternyata si A suaminya itu ada di luar Jawa gitu loh. Sementara saya pengen nikah lagi dengan calonnya gitu loh. Itu sama ya. Supaya untuk melegalkan status saya sebagai janda itu loh, atau janda muda kan gitu loh. Ini nih. Gimana gitu loh. Nah, ternyata ada salah satu di antara peraturan pemerintah ini, datang ke kantor KUA nanti diberikan surat keterangan bahwa nikahnya tidak tercatat di KUA tersebut. Kemudian surat ini sangat berharga akan disampaikan ke pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama itu sebagai legal formal emang tidak tercatat karena persoalan mengenai salah satu pasangan ada di luar Jawa ataupun jauh dan sangat susah dihubungi, maka dikeluarkanlah keterangan janda gitu loh. Tapi kan tidak mudah, ada persyaratan-persyaratan tertentu tentunya kan. Ini sebagai gambaran yang mudah demikian.
supaya kedepannya itu jangan sekali-kali nikah siri lagi gitu loh. Karena sangat susah sekali minta status sebagai janda itu gitu. Baik. Tapi pemerintah hadir ketika saat hal demikian itu terjadi dalam masyarakat itu. Itu. Baik, baik. Ya, jangan sampai karena dulu sudah nikah siri, seandainya kemudian mau nikah lagi, khawatir nanti datang seorang suami yang tadi nikah siri itu gitu. Ya, oke. Kan jadi masalah berikutnya. Betul. Itu demikian. Baik. Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita, Pak Ustadz sudah 55 lebih 57 menit. Iya. Ada satu yang disampaikan sebelum kita akhiri? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Fian dan para pendengar dimanapun berada. Mari kita bersama-sama untuk meyakinkan, untuk mentabyinkan bahwa sangat pentingnya namanya pernikahan ini. Ketika sudah ada ikatan pernikahan, jangan sangat dimudahkan gitu. Semua sangat sakral, maka jangan sekali-kali gara-gara tidak punya anak, tidak punya keturunan, kemudian entah suami entah istri yang masih hidup diusir oleh keluarga suami atau istrinya. Jangan. Karena ini saling mewarisi di saat ada pernikahan itu. Terutama pernikahan yang dicatat di kantor urusan agama ataupun KUA. Baik. Ini sebagai legal standingnya suami istri sah dan halal untuk melakukan perbuatan hukum berikutnya. Siap, Pak Ustadz. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Doa dari kami semuanya menyertai Pak Ustadz, semoga sehat dan tetap bersama kami RRI Cirebon begitu Pak Ustadz ya. Dan juga sebelum kita akhiri, terima kasih Bapak Sumadi dan juga Mas Nase. Salam katanya Pak Ustadz dari Mas Nase, mantap, semoga berkah katanya. Gitu. Amin. Baik. Dan juga salam juga dari jamaah Masjid Nurul Huda Perum, ada Bapak Jayadi yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini, dan juga jamaah Masjid Ar-Rahman, jamaah Masjid At-Ta'awun, dan juga jamaah Masjid Assalam dan jamaah Musola Wali Songo Palimanan Barat yang selalu mendengarkan RRI Cirebon. Terima kasih untuk pendengar, untuk Anda semuanya. Mohon maaf tidak semua telepon yang bisa kami udarakan dan tidak semua WA yang bisa kami baca. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.